Udah ya, kita mulai materi baru. Tentu kalau soal komputer kalian sudah tanggi semuanya. Sudah? Sudah? Sudah. Kita akan belajar sedikit mengenal elektronika. Ya, tujuannya Bapak tidak tahu. Misalkan aja kalian nanti kalau udah SMK, lulus SMP, tujuannya Bapak kan tidak tahu kalian itu mau kemana, SMA atau SMK, betul nggak? SMK juga banyak, ada tata boga, ada TKJ, ya ada TIK, ada teknik elektro, TMI, AKL. Kalau SMA cuma satu. Nanti setelah itu kelas 2 dipisah. IPS atau IPA. SMA itu cuma satu pilihannya. Ya SMA. Sekolahnya banyak. SMA negeri maupun swasta. Kalau SMA yang mahal-mahal banyak. Terang, seni 1, seni 2. Ya kan? Terserah kalian mau yang mana. Itu yang terkenal soal swasta. Kalau negeri-negeri ya banyak juga. Ya kan? Ingat, sekolah isinya sama-sama. Satu hal yang sama cuma satu. Apa kira-kira? SMK pun sama belajar. Apa yang membuat beda SMA dan SMK? Beda. Kalau SMK kalian diajarin ilmu skill, yang artinya skillnya sudah tahu kamu hobinya apa. Sedangkan SMA dia diajarin skill, tapi skillnya banyak. Kayak diajarin, IPA diajarin, ini diajarin, akhirnya lulus bingung mau ngapain. Akhirnya lagi kemana? Kuliah. Ya. Sekarang Bapak ajarin tentang yang Bapak mampu elektronika. Tujuannya kalau seandainya kalian senang elektronika, masuklah SMK elektronika. Lulus SMK, kalian bisa kerja, buka usaha tentang elektronik. Bikin lampu tuh Pak. Ya, misalkan kayak bikin lampu. Atau kalau misalnya kalian hobinya komputer, iya kan? Bapak juga kan ngajarin komputer. Bapak diajarin fungsi-fungsi setiap hardware komputer. Ya kan? Tentunya kalian bertanya, ngapain belajar ini? Tentang hardware komputer. Kalian beli di ITC, pasti ditanya, mau beli komputer yang speknya apa? Laptop atau PC komputer? Kalian beli keyboard banyak macamnya. Pasti ditanya lagi waktu di toko, yang kabel USB atau wireless atau Bluetooth? Ditanya lagi. Sekarang Bapak tanya, ini kan Bapak lagi ke ya. Ini kira-kira jaringannya apa ke sana? Oh Pak, Bluetooth. No. Ini jaringan wireless. Ini yang Bapak pakai mic ini adalah transmitter. Artinya pengirim signalnya ke sana. Di sana itu yang hitam tadi Bapak pasang itu adalah receiver, penerima suaranya. Dari penerima suaranya diolah oleh komputernya smartphone. Itu cara kerjanya. Sudah jawab. Ini soal teknologi. Ya kan? Oke. Dalam dunia elektronika hanya ada 3 unsur yang kalian harus tahu. Yang pertama adalah tegangan. Apa itu tegangan? Volt. Pertama, listrik ya, kita mengenal listrik dulu. Listrik itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah volt. Artinya apa? Tegangan. Apa itu Pak tegangan Pak? Nah, kalian tidak ngerti nih. Kalian punya handphone, cas pakai adaptor, tegangannya berapa? Tegangan listrik rumahmu berapa? Nggak tahu. Salah kan? Parah. Listrik rumah nggak tahu tegangan listriknya berapa. Jangan-jangan nanti lampu senter kamu colokin yang PLN langsung jeglek. Bercanda.
Atau handphonemu kabel USB-mu mencolokin PLN langsung. Sekarang apa tanya? Tegangan PLN di rumahmu berapa? Enggak tahu. Enggak tahu Pak. Tegangan PLN di rumah kalian yaitu 220 volt. Kalian catat ini penting. Tegangan listrik PLN di rumah itu, dan di rumah kalian colokan-colokan listrik seperti ini, ya, itu 220 volt. Maka simbolnya adalah V. 220 volt tegangan listrik di rumah kalian. Waduh, tidak tahu ya. Enggak apa-apa. Di sini baru belajar. Memang SD nggak diajarin ilmu ini. Tapi ingat, yang Bapak ajarin adalah ilmu realita kehidupan. Kenapa? PLN itu realita. Ada di depan matamu sendiri, tuh colokannya. Ini loh. Tegangannya berapa? 220 volt. Alat cas handphone kalian waktu kalian colok itu adalah 220 volt. Dirubah menjadi 5 volt. Karena handphone kalian tegangannya 4,4 volt mentok. Untuk ngecas baterainya tegangannya harus 5. Lebih dari 5 meledos. Bisa paham maksudnya? Bisa Pak. Berarti AC itu di situ 220 volt. Tetapi di dalamnya AC, alat AC seperti ini tegangannya ada 5, ada 12 volt. Untuk mengontrol pakai remote itu 5 volt. 12 voltnya untuk menyalakan relenya. Dinamo yang di luar, kipas-kipas anginnya itu 220 volt. Jadi tegangannya dipecah. kayak TK ada. Iya. Ya kan? Asik ya? Berarti Kenapa? dihitung Pak. Jadi kalau kan orang setiap kan kayak kulkas, setiap kabel-kabel itu setiap beda. Betul, begitu. Muncul nanti kata istilahnya gaya. Gayanya beda. Misalnya, kamu punya AC, 2. Kamu sengaja beli kulkas sama dispenser baru. Kamu tancap, jeglek listriknya. Jadi nggak kuat ya Pak kan? Berarti listriknya tidak kuat. Soalnya kan kalau lebih dari itu kan mesti mati kan Pak? Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu mati. Nah, pertanyaannya, dari mana Pak kok bisa mati? Kalian tidak berpikir seperti itu kan? Coba kalian pikir. Mikir Pak. Bapak ini yang mengajarkan kalian untuk berpikir. Jangan hanya menerima iya tok dari guru. Harus dipikir. Ya. Harus dipikir. Jangan hanya bisa main TikTok. TikTok gak perlu mikir. Kecuali kalau pakai datanya habis. Mikir bagaimana caranya minta uang untuk beli paket data. Ya kan? Tapi kalau ada paket data, saya nggak bisa mikir kan? Ya kan? Seharusnya kalian berpikir bagaimana kalau soalnya. Bagaimana caranya aku bisa menghasilkan dari TikTok. Itu adalah orang yang cerdas. Nggak mau dibodohi. Ya, boleh nggak sih nonton video? Boleh. Tapi carilah video yang berguna, yang menambah wawasan, ilmu pengetahuan. Ya, jangan sampai kalian kalah sama semut. Semut jauh lebih pintar. Ya, kenapa? Semut bekerja di musim panas, bukan di musim hujan. Karena semut takut sama air. Dia punya anak kecil, kena air dia langsung terlempar. Enggak, berenang. Siapa bilang mati? Kamu nggak percaya? Coba semut kamu tetesin air, tetesin. Dia lama-lama bisa keluar sendiri, dia akan sakit. Tetapi kalau ada tergenang airnya banyak, ya mati tenggelam. Capek dia, berenang terus. Kecil nggak ada Pak? Ya kan? Manusia kalau banjir, buktinya banyak meninggal kan? Iya. Maksudnya banjirnya itu tsunami loh. Walaupun manusia bisa berenang, tetap aja. Kenapa? Capek waktu itu
Jadi 2. Sudah kan? Oke, kita lanjut. Tegangan sudah tahu ya? Tahu. Ya, sudah tahu belum? Bawa adaptor nggak? Alat cas, handphone. Dikumpulin Pak, HP-nya. Alat cas handphone. Enggak. Nggak bawa. Tugas di rumah, kalian cek. Alat cas handphone kalian. Di situ ada tulisannya. Tegangan berapa? Ampernya berapa? Ada. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini yang pertama Bang. Volt. Yang kedua adalah arus atau kita sebut dengan istilah ampere. Ini adalah arus listrik, bukan arus air. Maka sebutannya di sini volt, di sini ampere. Satuannya apa kalau volt? V. Kalau ini satuannya apa? I. Tulis dulu ini penting nih. MTK. Ya, materi judul baru tentang Listrik. PIK kok belajar listrik. Harus bisa. Karena komputer pakai listrik, handphone pakai listrik. Ya nggak pakai listrik apa? Makanan. Nggak percaya? Kamu makan nasi perlu listrik nggak? Perlu nasi ya? Masak nasi nggak perlu sugar. Pakai dandang. Pakai dandang. Berarti butuh apa? Kompor. Kompor butuh apa? Gas. Gasnya di mana? LPG. LPG dapat di mana? Di warung 18.500. 3 kilo ya kan? Iya. Ditanya lagi lebih dalam lagi distributornya ada itu di meja Sukono. Saya tanya. Gak punya LPG pakai bensin. Coba. Ya bisa lah. Bisa. Kamu siapin aja, pada bensin kamu bakar. Enggak kan jual. Kan ada udara terbuka. Jadilah api, tinggal kamu taruh dandangan di atasnya. Selesai. Kayak orang di pegunungan tuh. Orang pegunungan kan ada pakainya gas yang kecil tabung kecil. Itu supaya aman. Yang nggak aman apa? Minyak. Api unggun tahu? Api unggun. Pakainya apa? Pakai minyak. Nggak mungkin dia pakai LPG. Dia pasti pakai minyak. Nah, cara nyemprot minyaknya juga ada tekniknya. Bahasa nyiram begini. Ya, minyak yang ininya jatuhnya merembet kemana masih kebakaran. Itu ada tekniknya. Minyak kan Pak. Kalau ikut camping, kalian baru tahu. Tahu Pak, harus pramuka kelas. Nah, biasanya pas pramuka. Tapi di sini tidak tahu. Yang itu, karena itu kecengukan. Oke, arus listrik. Sudah tahu ya? Sahabat? Arus listrik itu diibaratkan seperti kalian menuang air. Ibaratnya seperti ini. Ini adalah botol air. Ibaratnya ini adalah PLN. Dan ini itu adalah pusat listrik negara. Oh iya. Iya Pak. Penyedia listriknya ya. Kalian di sini loh. Penyedia listriknya. Ya. Kayak disalurkan gitu. Kalau PLN itu singkatan dari apa? Bukan, perusahaan listrik negara. P-nya. N itu negara. L itu listrik. Tapi PLN disebutnya. Tapi pembangkitnya ada banyak. Ada PLNU. Pembangkit listrik tenaga. Ada tenaga surya, tenaga uap, tenaga air. PLTA, PLTU. Cing dari kita harus kerja dari kelas 6 itu. Tema 3 masalah. Tema itu. PLTU. Oke ya, kita lanjut. Ini diibaratkan adalah sebuah sumber energi. Ya. Tekanan arusnya ini masih dalam keadaan tertutup. Contoh seperti ini. Ya. Waktu kalian colok uban ke sini, maka ini terbuka. Ya. Nah, karena ini adalah botol minum, maka dia langsung dalam mulut. Ya, gitu. Minum dulu berarti ya. Wah, ngelak Pak. Nah, waktu kamu mengalir arusnya kan sedikit. Ya kan? Berarti mulut Bapak butuhnya sedikit.
itu adalah bebannya. Bebanmu sedikit, contoh lampu seperti ini, gayanya sedikit, maka butuhnya sedikit. Arusnya berarti sedikit. Kan dia cuma dibukanya sedikit nih. Kan nggak semua, contohnya enggak. Lihat, ini kan ada jaraknya, tuh sedikit toh. Naik. Ya kan? Iya. Kecil ya? Iya. Kecil kan? Berarti arusnya kecil. Kalau arusnya besar bagaimana? Langsung gini. Ibaratnya begini, Arusnya besar, Pak. kamu buka, kamu tuplek begini, jatuh semuanya. Nah itu menjadi besar. Ini kayak baterai. Baterai itu di dalam handphone kalian kan ada baterainya. Kalau kalian main game, cepet habis nggak? Cepet, Pak. Cepet. Mengapa? Karena dia diibaratkan kalau main game itu dituangin banyak segini. Tapi kalau kamu buka WA, mengapa nggak habis? Karena dia bukanya cuma sedikit. Bisa main email. Jadi irit ini, kayaknya lama. If. Oh ya maksudnya ya. If. Sudah tahu belum? Tahu, Pak. Sudah ngerti konsepnya? Tahu. Ya. Iya, Pak. Arus listrik terjadi kalau ada beban. Berarti kalau minum tadi yang buka bebannya siapa? Bapak. Butuh minum. Itu bebannya. Ada yang minumnya blak. Berarti dia bebannya butuh arus tinggi. Karena dia kehausan. Iya kan? Kayak orang habis olahraga. Minumnya kan nggak tahu kan? Sampai gini tuangnya semua saya mandi. Iya kan? Oke, kita lanjut. Sudah tahu ya ini? Nanti kalian cari jawabannya. Sebutkan ya pembangkit listrik tugas pertama. Cari di internet. Oh, Pak. Tugas pertama adalah kepanjangan dari PLN apa? Bukan pertama, Pak. Sebutkan. Pertama dia. Apa kepanjangan PLN? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis pembangkit listrik. Apa kepanjangan dari PLN? Dan sebutkan jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, singkatannya dan kepanjangannya apa? Contoh PLTA, apa kepanjangannya? Singkatannya dan Kepanjangannya. Contoh PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Oh, air. Pak, tadi Pak, Nah, ya, tugasnya ada dua itu dulu. sebutkan Gak usah bingung, nanti di share di YouTube. Selesai videonya. Gak usah bertanya lagi. Tenang aja. Kalian tonton lagi itu soalnya apa? Penjelasannya apa sudah lengkap. Oke? Ya. Sekarang yang ketiga, kalau hanya volt dan ampere saja itu belum terjadi apa-apa. Contoh, yang tadi Bapak bilang ini beban, itu adalah apa? Dalam dunia listrik ada istilahnya. Yang ketiga adalah resistance. Atau dengan kata lain, tahanan. Atau penghambat. Dalam dunia listrik bisa juga penghambat. Penghambat apa? Arus listrik. Atau bisa juga disebut kalau dalam dunia arus kuat, dalam hal pemasangan instalasi listrik, namanya adalah beban. Ya, satuannya adalah ohm. Berarti simbolnya seperti ini adalah ohm. Kepanjangan dari ohm ini lambangnya. Ya. Kalau yang ini dalam kolom ampere. Kalau yang ini apa? Volt. Nah, tiga ini saja kalian bisa menguasai. Bisa usaha apa saja.
Kalian apa Pak yang ada? Apa Pak? Menghambat, tahanan. Beban. Itu apa Pak? Ahim nggak Pak? Kalau tahanan ini nanti komponennya. Apa nama komponennya? Resistor. Kalian apa Pak yang Kalau beban ampu, apa? Ini bukannya OHM. O. Ya, biasanya. Kenapa? kamu tanya. Tahu artinya resistance? Ayo dulu. Bahasa Indonesianya resistansi. Resist itu artinya tahanan, menahan. Berarti dia itu adalah bagian yang menahan. Contoh, botol air tadi, ya, siapa yang menahan? Tangannya bapak kan? Iya. Perhatikan. Nah, aku tahan dia, hanya cukup bukanya sedikit supaya mengalirnya sedikit. Kalau aku tahanannya sedikit, berarti kan loss. Ibaratnya tak paling ini. Sumpah ya Pak. Ya, lupa. Apa yang kira-kira mengakibatkan tahanan jadi sedikit? Salah satunya adalah AC. Ingat punta kuncinya. Semakin rendah tahanannya, ya, berarti ampernya harusnya semakin tinggi. Patokannya begitu. Kalau yang lagi boleh catat. Nilai resistansinya semakin rendah, maka nilai arus listriknya semakin tinggi. Gampang ya? Gampang ya? Semakin rendah. Terus apa? Maka nilai ampernya semakin tinggi ya Pak? Ya. Begitu sebaliknya. Jika nilai resistansinya banyak, besar, maka aliran arusnya sedikit. Sebagai contoh, Nilai apa? nanti ada di YouTube. Ya, ini Bapak jelasin, kalian nggak usah repot-repotnya terlalu banyak. Ini Bapak share videonya. Tak rumah. Kalian harus konsepnya aja yang kalian lupa. Artinya apa? Kamu tahu sungai? Tahu. Tahu sungai? Tahu. Ya, banyak sampah nggak? Banyak. Banyak. Sampah itu disebut apa? Orang. Sampah itu disebut tahanan, menghambat, penghambat aliran air, mengakibatkan arusnya berarti kecil. Apa yang terjadi? Banjir. Karena apa? Ibarat ini aliran air sungai, ya. Lihat ini ya caranya untuk supaya kalian ngerti konsepnya. Kemudian kalian kasih sampah di sini, di sini, di sini. Apa yang terjadi? Yang mengalir semua di mana? Tertahan. Maka ini disebutnya adalah R. Siapa? R itu Resistansi. resistansinya. Kemudian ini apa yang mengalir? I-nya, arusnya mengalir. Lalu besar ini apa? V-nya, voltnya. Ini kesini adalah volt. Itu pengertian. Lebar itu adalah volt, arus itu adalah I, ini adalah Anjing kamu. Sudah mulai paham? Sudah. Bisa sih Pak. Bingung? Enggak. Paham. Bingung? Enggak. Coba bingungnya di campur MTK. MTK? Kayak MTK Pak. V L I. Apa MTK? Matematika. Enggak ada lain. MTK, matematika, enggak ada istilah ini. Enggak mirip Pak maksudku. Fisika kan? Iya. Fisika maksudmu? Kalau fisika ya. Ini adalah pelajaran fisika, tapi di sini ada pelajaran fisika. Enggak. Fisika itu di pelajaran SMA. Ini nanti ada pelajarannya Pak Ming, IPA. Bapak kasih tahu sekarang. Pak, Pak. Sama Pak Agus ya? Oh, Pak Agus. Apa yang kita tahu itu selalu Pak Ming yang IPA. Itu ada pelajaran ini. Dan kalian nggak bingung cara itu.
Ini belum menghitung, baru pengertiannya. Waduh. Penghitungannya. Menghitungnya gampang sekarang. Tapi nanti satu-satu. Kalau bahas ini. Oke. Ya. Oke, Pak. Jangan sampai kalian belajar rumus umum, ngitung-ngitung tapi nggak ngerti maksudnya tegangan itu apa, ampere itu apa, resistansi itu apa. Bapak ulang sekali lagi pertanyaan. Apa itu resistansi? Nah, Tahanan. menghambat apa? Arus menghambat arus Listrik. kalau sampah menghambat arus air. Ngerti maksudnya? Selang kamu pencet menghambat arus Air. sudah ngerti maksudnya? Lambang. Konsepnya ini kita bahas mengenai apa? Listrik. Berarti dia menghambat arus listrik. Tegangannya apa? Tegangan listrik. Lihat ini. Contoh. Contohnya beban listrik apa? Contohnya beban listrik apa? Kan beban disebut beban kan bisa pada dunia listrik, penghambat juga bisa, yang menghambat arus listrik, tahanan juga bisa. Bukan tahanan masuk penjara loh ya, ingat. Kalau tahanan yang masuk penjara berarti orang, berarti berhubungan dengan orang sosial. Ilmu Sosial. Ini kita ilmu Listrik. musik. Coba yang nggak ngerti angkat tangan dulu sebelum bapak tanya. Gak ngerti kabeh, males ditanya berarti. Coba gak ngertinya di mana? Kalian angkat tangan, gak ngerti berarti harus tahu apa yang mau ditanyakan. Coba apa yang mau ditanyakan? Oke, beban itu apa, Pak? Ingat, bukan beban hidup, ingat, bukan. Bebannya dimaksud adalah kamu tahu ini ada beban itu kayak lampu ini tuh. Ini kan nggak ada colokannya. Ini kan ada maksudnya solid, nggak ada bebannya. Dia hanya ada tegangan, hanya tegangannya. Arusnya tahu nggak? Nggak tahu. Jawabannya arusnya tidak tahu. Mengapa? Mengapa? Karena tidak ada bebannya. Berarti dia harusnya los. Begitu kamu kasih beban, colok, baru muncul. Arusnya berapa yang mengalir. Lalu bebannya apa? Menyala. Salah satunya beban itu apa pengertiannya? Contohnya lampu, kipas A, charger HP, AC. Maka kalau listrikan, waktu kalian ada orang tukang listrik, PLN, ditanya beban listriknya berapa? Apa saja bebannya? Yang dimaksud adalah kipas anginnya ada berapa, TV-nya ada berapa, kulkasnya ada berapa, rice cookernya ada berapa. Itu semua adalah beban listrik. Semakin bebannya semakin rendah nilainya, berarti listriknya semakin jos. Pengalirannya cepat. Ya, oke. Apa lagi yang mau tanyakan? Pak, mau kamar mandi? Iya, sama tadi. Sudah Pak, ngerti mau beban? kamar mandi, Pak. Apa? Mau? Ada lagi yang mau tanya? Sudah. Sekarang bapak tanya. Nih. Sebelum kamar mandi bro. Apa, Pak? Sebelum kamar mandi. Apa artinya ampere? Nah, ampere aja bu. Ampere kan dulu. Apa ampere? Satuan apa ampere sih? Aku tahu. Ini setelah. Dia mau tahu. Loh, ampere kan barusan kan jelas loh apa ampere? Hah? Loh, apa itu? Aku Dulu ada 1 jam. aku sama. Satuannya apa?
yang kalian pelajari komputer. Dalam dunia komputer ada bebannya banyak. Contoh, monitor, CPU. Kamu ya? Monitor tahu kan? Layar monitor. Tahu. LCD-nya. Wis, gampang ini. Kalau CPU tahu nggak? Tahu. Yang casingnya gede. Oh. Mungkin kamu pernah datang ke ruang guru SD. Kalau kamu sekolah di SD, kan ada komputer tuh. Yang di bawah itu loh. Nah, itu namanya CPU. Kalau yang SD karena itu yang di atas bawah di meja, kamu dengan lantai 2, yang ada bentuknya kotak kecil begini panjang. Iya. Nah, ini namanya adalah CPU. Oh, yang ada ditambah lagi, ada lagi keyboard. Ada keyboard nggak? Ada. Itu termasuk beban juga. Keyboard panjang gini kan? Nah, ada keyboardnya seperti ini. Apalagi setelah keyboard? Mouse. Mouse juga beban. Ada penungan yang ini kan? Nah, ada lampunya, ada kabelnya, USB, ini juga ada kabel USB. Handphone kalian, sekarang mau tanya. Baterai itu disebut apa? Baterai itu disebut sumber energi. Ini kan Sumber daya, Pak. sumber energi. Bercanda. bukan sumber energi, sumber energi. Bercanda. Contoh, PLN sumber energi dapat dari mana? Listrik. Dinamo yang Dinamo yang diputar kipas oleh besar gitu. air, oleh uap, oleh angin. Nah, kalau nggak ada air, kono listrik. Siapa? Kamu dulu, Pak. Kamu. Air kan menghasilkan apa? Listrik. Dinamo itu diputar oleh siapa? Air. Ada kincirnya. Air mengalir dari ketinggian berapa? Air, dia putar. Dinamo itu berputar. Oh. PLTU, uap kan? Ya, Pak. Tenaga uap. Dia juga sama. Dari uap tadi memutarkan dinamo juga. SD jajan. Angin. Tahu angin? Tahu. Kan ada tuh itu alat elektronik kecil mainan tuh. Kalau kamu tiup-tiup lampunya bisa hidup. Dinamo kan itu. Ya. Menggerakkan apa? Dinamo. Nah, baterai menggunakan apa? Energinya kimia. Bahan kimia. Ya. Baterai handphone kalian itu sumbernya dari kimia yang dicas. Energinya itu dari PLN dikecilin, disimpan di bahan kimia tadi, diolah. Kalau bateraimu sampai melentung, ya kan? Ngerti ya? Berarti bahan kimianya sudah rusak. Jadi kamu cas langsung 100%. Kamu cabut langsung mati. Iya, Pak. Efek mau waktu. Iya. Langsung 100%. Baterainya udah melentung, bahan kimianya sudah rusak. Maksudnya ganti baterai. Ya? Oke ya, kalian sini sudah paham mengenai tentang listrik? Ada 3 bagian: volt, ampere, dan resistance. Pak, kalau prakteknya enak, Pak. Hah? Ada prakteknya enak, Pak. Tuh, prakteknya ada. Apakah kalian mau praktek? Mau, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Aku sendirian, Pak. Gak usah Pak, diajar. Boleh. Kalau kalian mau praktek, sediakan bahannya kita. Oke, Pak. Ya, kabel listrik, steker, saklar. Ya, dulu pas saya diajari. Nah, merakit lampu listrik. Lampu listrik. Ini biasanya praktikum kelas 8, tapi karena kalian semangat
dalam hal belajar kelistrikan boleh tak praktek. Kalian praktek. Terserah kalian mau ngomong atau mau mandiri. Apa sih? Semua tergantung dari kalian. Pak, saya mau mandiri kok sendiri boleh. Dengar kan baik-baik. Kelemahan di kelompok yaitu satu, alat gunting dipakai satu, kalian tidak dapat kesempatan menggunting, mengupas kartu. Obeng hanya satu yang kalian gunakan. Yang penting ngapain? Kalian mau tahu bapak ngajar di SMK bagaimana? Rata-rata minta kelompok, semua tidak bapak izinkan kelompok. Kalau minta belajar kelompok sekalian saja gak usah belajar. Simpel. Berarti sendiri aja. Karena waktu kalian nanti di luar lulus, apakah kelompok? Sendiri, kamu itu kerja sendiri. Kamu rugi kelompok. Kenapa? Temenmu bisa megang obeng waktu belajar di SMP, kamu nggak bisa karena tidak ada kesempatan Megang. Itu kelompok. Sendiri aja. Maka terserah kalian. Bapak mengharapkan sendiri-sendiri. Sendiri Kalau apa? sendiri-sendiri di rumah punya obeng nggak? Punya. Nggak punya beli obeng. Punya, Pak. Uang meriah. Kabel listrik beli di toko depan masjid. Nggak usah pergi kan. Di sini ono kabel. Lampu listrik harga beli sini mengewan. Ada mesin kecil loh Pak. Ini kecil. Nggak usah ngelannya semua mana. Kecil sakral. Gunting pasti punya di rumah. Punya. Segini lo punya. Gampang kan? Bercanda. Kalau misalnya nggak punya uang untuk membeli ya boleh kelompoknya 2 orang. Semakin kelompok banyak orang, semakin kalian tidak belajar. Sudah maksimal 3 orang. Bapak kan tahu kalian itu mampu, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Mampu aku Pak. Kalau yang mampu bantu yang tidak mampu. Gampang Pak. Paham maksudnya Bapak? Kalian mengerti apa yang aku maksud? Ada di antara kalian itu yang tidak mampu untuk membeli bahan. Maka yang mampu belajar untuk belajar merendah, memberikan yang terbaik, berikan kesempatan bagi yang tidak. Tapi kalian tidak mampu, tidak mau belajar, biarkan saja, gak usah ngel-ngel, gak usah disuruh-suruh. Oh diminta tolong jawab, kamu aja, ya sudah. Dia berarti kan tidak mau, urusannya dia. Ovi biasanya Pak. Tahu ya? Yo. Gak usah ngomong gitu. Intinya begini, prinsipnya cuma satu. Kalau mau ya silakan, nggak mau ya biarkan saja. Kelompok itu seperti itu. Ya, misalnya nih, Bapak kelompok dengan Remi sama Nabel. Bapak minta tolong sama Remi, Remi tolong potongin kabelnya. Berarti Bapak ngasih kesempatan dia untuk belajar apa? Motong. Terus dia bilang, kakak aja lah yang motong lah lebih rapi. Ya sudah, berarti dia tidak mau belajar. Apakah Bapak akan minta tolong lagi? No. Selesai. Ya sudah, kamu harus sebagai penonton. Apa belajar? Gampang kan? Misalnya aku minta tolong Nabel, minta tolong kencangin ya sebelumnya ya pasangin murnya. Terus dia bilang nggak bisa. Ya kan? Takut salah. Kacau. Kalau sudah kamu pikiran takut salah, berarti kamu sudah menyerang duluan. Sudah ngerti konsepnya? Mulai kapan nih kita praktek? Minggu Minggu depan. depan ya Pak, minggu depan Pak. Minggu lalu. Minggu lalu. Minggu depan Pak. Selesai ujian. Masalah kalian. Kalian kalau udah siap, Bapak kasihkan share-nya nanti di grup. Bahannya apa saja? Ya. Ini tak biar aja Pak. Nanti tak Jualan. kalian tidak atur sendiri. Kalau mau ya situ, nggak mau ya situ. Berarti kan Bapak hanya menyediakan waktunya dan ilmunya Bapak kan Bapak transfer. Kalian menutup diri, ya monggo. Ya, oke, kita tutup materi tentang pengenalan. Sudah nanti 3 ini aman. Ada kelanjutan tapi nanti dulu, ya dasarnya dulu ya.
Waktu ujian keluar. Yang materi sekarang tidak mengerti, nggak apa-apa. Bapak share YouTube-nya. Oke. Nonton ulang, catat ulang, dipahami. Oke ya? Oke? Sekian pada video kali ini. Ya kan? Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Goodbye. See you next time. See you next time. Mantap. Bye. Malah.